Hymn Night Concert ini diselenggarakan dalam rangka merayakan HUT ke-60 Gereja Kristus Manado pada tanggal 1 Mei 2022. Konser ini terselenggara atas kerjasama dari Panitia HUT GKM bersama dengan para musisi rohani di Sulawesi Utara di bawah komando dari Dr. Ade John Nursalim sebagai Director, Arranger, dan Konduktor. Mari kita nikmati bersama. Jemaat GKM yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk datang ke dalam hadirat-Nya, membawa puji-pujian sebagai persembahan syukur kita melalui konser malam him. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Lagu Praise to the Lord the Almighty berasal dari tahun 1600-an. Lagu ini ditulis oleh Joachim Neander
yang adalah seorang pengajar Calvinis dan penulis lagu-lagu him. Pada usia 30 tahun, Neander meninggal karena tuberkulosis. Namun kita bersyukur di umur hidupnya yang terbilang singkat, Neander telah melahirkan karya yang bisa kita pujikan hingga saat ini. Mari kita nikmati bersama. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan, Dia penebusku yang disentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, ya kawanku penuh kasih. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan allah-allah palsu, kudus, 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 meninggikan satu-satunya Tuhan yang benar. Nyanyian pujian yang penuh sukacita ini merayakan kehadiran Allah yang kekal dan penuh kuasa. Dan itu juga mengingatkan kita pada takdir kita sendiri, karena suatu hari nanti kita juga akan bernyanyi di hadapan tahta Allah. Namun sampai hari itu, kita hidup di dunia yang gelap dan penuh ketidakpastian. Tetapi dalam kondisi ini, kita dapat melihat sekilas kekudusan dan kuasa Tuhan. Kita dapat melihat ciptaan Bapa yang luar biasa, mengalami penebusan anak, dan mengagumi cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dia suci dalam setiap aspek dari identitas Tritunggalnya. Jadi, mari luangkan waktu untuk mencari kekudusan Tuhan. Di sekeliling kita,
ciptaan Tuhan menunjukkan kekudusannya. Dan ketika kita benar-benar membuka mata untuk itu, mau tidak mau, kita meninggikan suara kita bersama para malaikat dalam menyanyikan, Kudus, Kudus, Kudus. Akhirnya, perhatikan kata-kata dari 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi sama seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, jadilah kudus dalam segala hal yang kamu lakukan. Karena selain memuji Tuhan, kudus, kudus, kudus harus menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan yang kudus setiap waktu. Dan kemudian tanyakan pada diri Anda pertanyaan penting ini. Dapatkah orang lain melihat kekudusan Tuhan dalam cara saya hidup? Shalom. Ada satu hal yang kita lakukan di bumi yang akan terus kita lakukan juga di surga, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya kita memandang kehidupan di bumi ini yang tentunya bagi mereka yang mencintai Yesus adalah latihan puji-pujian untuk dinyanyikan di surga kelak. Dalam kekekalan itu, tidak ada kegiatan manusia yang lebih penting daripada memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah alasan kita diciptakan. Ini adalah tujuan kita sebagai manusia yang telah diselamatkan. Konser lagu him dalam rangka hari ulang tahun Gemim Jemaat Kristus Manado yang ke-60 tahun ini kiranya dapat mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Mari jemaat, kita bersukacita bersama, menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk melakukan kehendak-Nya. Soli Deo Gloria.
Taman Eden menjadi saksi bisu rusaknya gambar dan rupa Allah yang sempurna dalam diri manusia ciptaan. Kehendak bebas yang Allah berikan dipersalahgunakan oleh Adam dan Hawa sehingga dosa masuk dan merusak tatanan yang ada. Bukit Golgota menjadi saksi bisu kasih Allah dalam memulihkan tatanan yang dirusak oleh dosa melalui tetes pengorbanan darah Kristus di kayu salib. Darah Yesus yang berkuasa membasuh dosa kita dan kembali menyempurnakan, kembali memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah. Mari kita renungkan lagu ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Gereja kita ada sampai di usia 60 tahun. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kasih Tuhan memungkinkan kita berjalan dari tahun demi tahun. Anugerah Tuhan yang memampukan kita melewati setiap badai kesulitan hingga tetap dapat berdiri sampai saat ini. Mensyukuri kasih dan anugerahnya ini, mari kita merenungkan sejenak akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan gereja kita. Great
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, kami menaikkan syukur dan terima kasih atas anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, tak terasa perjalanan gereja kita sudah memasuki usia 60 tahun. Apabila kita menengok ke belakang, sejak gereja ini didirikan, maka setiap kita sebagai gereja patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Khususnya bagi para pendahulu kita yang telah menanamkan visi dan misi gereja sejak berdirinya gereja kita pada tahun 1962. Perjalanan yang panjang ini memang tidak mudah kita lalui. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Namun sekali lagi, marilah kita berkata seperti Nabi Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, memang betul, begitu besar kesetiaan Tuhan bagi gereja kita. Sehingga Ia yang memimpin, Ia yang menyertai sampai hari ini. Kalau gereja kita boleh ada sampai hari ini, sekali lagi, semua itu adalah berkat anugerah rahmat daripada Tuhan bagi gereja kita. Oleh karena itu, tidak ada kata lain selain kita bersyukur dan bersyukur, serta memuji Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi gereja kita. Melalui himnaik, kita diajak untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Dia atas kasih setia-Nya dan rahmat-Nya yang begitu besar bagi gereja kita. Selamat memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marlin, menurut kamu, hubungan apa yang paling menggambarkan kekristenan? Kekristenan itu seperti gembala dan domba. Sosok gembala menggambarkan Tuhan sebagai penjawab kebutuhan esensial manusia. Ia menyediakan, membimbing, menyegarkan, memulihkan, melindungi, memberikan kenyamanan, dan pada akhirnya ketika hari selesai, kita tidak akan kekurangan tempat berteduh. Wah, tepat sekali. Tuhan juga mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal milikku sendiri dan milikku mengenal aku. Aku datang agar mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka kita harus bersyukur untuk karya mulia dan Sang Gembala Agung dan bertekad untuk mengikutinya lebih dekat lagi. Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau.
Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Horatio Spafford adalah seorang pengusaha sukses di Chicago pada akhir 1860-an. Dia banyak berinvestasi dalam real estate di sepanjang tepi Danau Michigan. Kebakaran Chicago yang menghancurkan pada tahun 1871 memusnahkan kepemilikannya. Dia segera bekerja untuk membangun kembali kota dan membantu banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Pada tahun 1873, ia mengatur untuk membawa keluarganya ke Eropa. Ia dekat dengan D.L. Moody dan Ira Sankey dan berencana untuk menghadiri pertemuan penginjilan mereka di Inggris, kemudian berlibur. Tapi pada menit terakhir, ada urusan mendesak yang membuatnya harus tetap tinggal di rumah. Ia mengirim istri dan 4 putrinya di kapal Ville du Havre dan berencana untuk segera menyusul. Malam 22 November 1873, kapal Ville du Havre ditabrak oleh kapal layar besi Inggris Lochern. Kapal tenggelam dalam 12 menit saja. Dari 273 orang di dalamnya, hanya 47 dari mereka yang selamat. Nyonya Spafford ditemukan hampir tidak sadarkan diri, menempel di bagian reruntuhan kapal. Keempat putri mereka tidak ada yang selamat. Ketika dia sampai di Cardiff, Wales, dia mengirim telegram ke rumah. Diselamatkan sendirian, apa yang harus saya lakukan? Dalam keadaan berduka, Horatio segera menuju ke Eropa untuk menemui istrinya. Dalam perjalanan, kapten menunjukkan tempat di mana dia yakin kapal Ville du Havre telah tenggelam. Kembali ke kabinnya, Horatio menulis, "It is well, the will of God be done." Dia kemudian menulis himne "It is well with my soul" berdasarkan kata-kata ini. Meskipun Spafford dalam himnenya menceritakan tentang penghiburan yang Tuhan berikan, bagaimanapun keadaannya, dia tidak berkutat dalam tragedi. Di bait kedua dan ketiga, dia mengarahkan perhatian kita pada janji kedatangan keduanya. Ketika kita melalui iman memahami hal-hal ini, kita juga dapat berkata, It is well with my soul.
like a river, attended my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. But Lord, this body for thy coming we wait. The sky, not the grave, is our goal. To the sky, O trump of the angel of voice of the Lord, blessed hope, blessed rest for my soul. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. And Lord, as the day when my faith shall be sight, oh, the clouds be rolled back as a scroll. The trumpet shall sound, and the Lord He shall descend. Even so, it is well with my soul. It is with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Bila hati kita gelisah, ada kebimbangan dan rasa putus asa. Bila hari-hari hidup kita terasa berat, bahkan rekan-rekan kita meninggalkan kita, kepada siapakah kita dapat berharap? Datang dan berdoalah kepada Yesus. Mengapa melalui Yesus Kristus? Karena kita yang percaya penuh kepada Kristus yang sudah bersatu dengan Dia, maka kita merasa bebas dan tidak perlu takut lagi datang kepada Allah dalam doa.
Saya selalu merasa bersemangat bila menyanyikan lagu berikut ini. Ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang terbakar di dalam hati. Ya, lagu ini memang ditulis oleh Julia Ward setelah mengunjungi pasukan serikat di tengah perang saudara. Lagu ini ditulis untuk menentang perbudakan. Namun pada akhirnya, kebebasan sejati hanya ada di dalam karya Kristus bagi dunia ini. Kebebasan sejati atas ikatan dosa. Mari kita rayakan bersama. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He have loosed the faithful lightning of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. The beauty of the lilies Christ was born across the sea. With the glory in his person that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He have loosed the faithful lightning of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He have loosed the faithful lightning of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Demikianlah seluruh rangkaian Hymns Night Concert dalam rangka mensyukuri 60 tahun pimpinan Tuhan atas gereja kita, Gemim Kristus Manado. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria.